Pemirsa, satu rumah toko yang dijadikan usaha jasa ekspedisi di Jalan Krendang Tambora, Jakarta Barat terbakar. Ya, pemirsa, diduga api dipicu dari hubungan pendek arus listrik. Ya, pemirsa, satu bala membumbung dari kobaran api dengan cepat membakar isi bangunan. Ditambah material dari dalam rumah yang mudah terbakar dan kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat merambat. Petugas Damkar Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir titik api agar tidak merambat ke rumah warga lain yang posisinya berdempetan satu sama lain. Setelah 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, namun aset pemilik termasuk uang tunai 45 juta rupiah berhasil diselamatkan. Masih dalam proses penyidikan, dugaan awal dari listrik, dugaan awal lagi proses penyidikan. Ada korban, Pak? Untuk korban, alhamdulillah tidak ada korban. Video ratusan muda-mudi berpesta di sebuah rumah mewah di Depok, Jawa Barat tersebar luas di media sosial. Acara ini kemudian dibubarkan polisi karena mengganggu ketertiban. Inilah video saat sebuah pesta digelar di sebuah rumah mewah di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Acara ini diselenggarakan pada Sabtu lalu dan dihadiri para muda-mudi. Acara dibubarkan oleh polisi dari Polda Metro Jaya dibantu Polrestro Depok karena tidak berizin. Polisi juga langsung tes urin dan memeriksa panitia penyelenggara untuk memastikan apakah ada peredaran narkoba pada acara tersebut dan hasilnya nihil. Pihak kepolisian mengatakan pihaknya tidak menemukan unsur pidana pada penyelenggaraan acara ini. Namun polisi membubarkannya karena mengganggu ketertiban umum dan tidak ada izin keramaian. Kita ke lokasi pada pukul sekitar jam 1:30 pagi hari Minggu ya. Di sana memang terdapat pesta ya di dalam suatu rumah. Ada minuman keras juga, kemudian memang di situ ada kolam renang juga, beberapa orang sudah nyebur-nyebur di dalam juga. Jadi kemudian kita lakukan pengamanan sementara saat itu. Gimana sih Bang persoalannya Bang? Jadi sebenarnya acara ini tuh saya juga korban, bilangnya tuh buat acara ulang tahun dari kampus Bang. Sebenarnya ya, itu justru kena tipu lah saya istilahnya sama anak-anak itu tuh. Guna penyelidikan lebih lanjut hingga kini kasus ini ditangani Polda Metro Jaya. Di Kota Depok sebelumnya sudah ada 2 event seperti ini di kawasan Cinere dan Sawangan, namun berhasil dicegah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi terus mendalami penganiayaan di sebuah villa di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Polisi menyita barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi dari lokasi kejadian. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti terkait penganiayaan sejumlah warga oleh pengunjung villa. Selain itu, para terduga pelaku akan diperiksa dan jika terbukti akan dikenakan pasal tentang penganiayaan. Tetap kami langkah-langkahnya sudah sesuai koordinasi dengan pihak Polres, kemudian kita juga akan diserse, kemudian awal kita sudah minta keterangan saksi dan korban, dan mungkin tidak lama kemudian nanti kita tetapkan saja hasil dari pemeriksaan saksi dan korban. Sebelumnya, sekelompok orang yang sedang berlibur di desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Bogor, menganiaya warga sekitar lantaran tidak terima ditegur saat mengadakan pesta hingga larut malam. Akibat kejadian ini, seorang warga luka berat dan sempat dilarikan ke rumah sakit, dan 5 orang lainnya luka memar karena pukulan pelaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, beberapa pekan terakhir masyarakat dihebohkan dengan sejumlah pemberitaan aksi adu argumentasi hingga pemukulan antar pengendara, baik di jalan raya, di jalan tol, hingga di stasiun pengisian bahan bakar. Video pemukulan terhadap Justin Frederick di ruas tol dalam kota Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan viral di media sosial. Dalam rekaman video berdurasi 30 detik ini, 1 dari 2 pria penumpang sebuah kendaraan berplat nomor khusus terus memukuli seorang pemuda hingga terjatuh.
Sementara terkait mobil Nissan X-Trail berplat RFH yang digunakan pelaku pun diketahui merupakan plat palsu yang bukanlah miliknya pribadi. Sehingga kasus nomor polisi yang palsu ini juga tengah didalami polisi. Polisi kini menetapkan Faisal Marasembesi sebagai tersangka dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Sementara itu, di pintu keluar tol Tomang, Jakarta, 2 pengendara mobil bersiteru. Video aksi dugaan kekerasan antara 2 pengendara mobil mewah SUV dan minibus ini viral di media sosial. Akibat insiden ini, korban melaporkan kejadian ke polisi. Polres Jakarta Barat pun telah mendatangi tempat kejadian perkara. Setelah viral, tak berlangsung lama pelaku meminta maaf dan akhirnya berdamai. Proses hukum laporan korban pun tidak dilanjutkan. Masih mengenai perseteruan antara pengendara mobil, 2 pengendara mobil bersih tegang di salah satu SPBU di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Penyebab keributan akibat salah satu mobil merasa disalip saat antre mengisi bahan bakar. Sementara kendaraan yang dituduh menyalip tidak terima dan tidak merasa menyalip. Keributan sempat dilerai petugas keamanan SPBU. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lantas apa yang menyebabkan maraknya aksi arogansi di jalanan ini? Kami sudah bergabung dengan Yuanita Aprilandi, pengamat sosial dari UNJ. Selamat siang, Ibu Yuanita. Selamat siang. Ya. Bu Yuanita, sebenarnya apa sih penyebab dari arogansi di jalan yang makin marak di beberapa pekan terakhir ini, Bu? Ya, jadi kalau saya melihatnya ini sebuah atau salah satu bentuk perilaku agresif ya pengendara ya di jalan raya. Nah, terkait dengan perilaku agresif yang semakin marak ini bisa didapat atau berasal dari faktor internal dia ya, kita sebut faktor psikologis. Memang ada orang-orang dengan karakter agresivitas yang tinggi, tapi juga ada faktor dari luar ya, eksternal faktor, yaitu kondisi-kondisi struktural ya, jadi kondisi jalan yang macet karena kan Jakarta ini kan 24 jam ya katanya tidak pernah berhenti beraktivitas gitu masyarakatnya. Jadi kan sekarang tidak ada lagi tuh jam-jam kemacetan. Jadi kapanpun dimanapun gitu ya, jalan-jalan di Jakarta ini kan tingkat stresnya itu tinggi ya. Nah, ini kan juga memicu perilaku-perilaku agresif tadi karena sudah lelah ya menyetir di arena kemacetan seperti itu. Nah, kemudian juga ada Ibu Yuanita, ini Anda bilang artinya stres di jalanan sebagai salah satu faktor pemicu. Nah, kalau ada beberapa kasus yang kami lihat juga ini ada beberapa mobil mewah, ini apakah memang dapat meningkatkan arogansi di jalanan seperti itu? Nah, ini juga terkait dengan faktor eksternal tadi ya. Ada beberapa kode-kode gitu ya, kalau kita bilang kode simbol ya, memperlihatkan bahwa status sosial seseorang ya lebih tinggi dari orang lainnya. Nah, ini kan bisa dilihat dari kepemilikan mobil ya, dari mereknya, brandnya gitu ya, atau dari platnya kalau yang sekarang lagi rame itu ya, gitu. Ada kode-kode istimewa ya. Plat dewa, Ibu. Penentuan plat itu. Nah, gitu, jadi hak istimewa atau privilege ya secara sosiologis. Nah, ini kan menempatkan mereka juga lebih more powerful gitu ya. Menganggap bahwa dirinya lebih kuasa, lebih powerful, sehingga agresivitas juga bisa muncul gitu. Walaupun sebenarnya mereka salah gitu ya misalnya, atau mereka tidak perlu bersikap agresif, tapi ya itu tadi ya, karena punya power, more powerful gitu ya, dari aspek prestis atau materi ya, mobilnya mereknya lebih lebih oke gitu ya. Nah, ini bisa terjadi. Lantas Bu Yuanita, untuk menghindari aksi arogansi di jalan ini, baik kita semua sebagai pengendara, kalau misalkan melihat ada aksi ini, baiknya seperti apa? Apakah langsung dilerai atau seperti apa, Bu Yuanita? Nah, kalau misalnya memungkinkan dilerai ya memang kita melerai, tapi kita lihat juga ya kalau misalnya terlalu adu fisik ya nanti malah kita kan menjadi korban juga. Memang yang terbaik adalah melapor karena kan via handphone itu kan kita bisa langsung melapor ke delik aduan atau nomor aduan ya yang ada di kepolisian. Ya, Ibu Yuanita, kalau untuk tipsnya Bu Yuanita, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kemacetan di Jakarta apalagi ini sangat-sangat padat sekali, hampir setiap harinya padat. Mungkin untuk para pengendara seperti apa
sih untuk mengontrol emosinya biar di jalan tidak terjadi hal demikian? Nah, memang balik lagi ke etika berlalu lintas ya gitu. Jadi nampaknya hal yang sepele, tetapi etika berlalu lintas ini harus dipahami sebagai dasar berlalu lintas gitu. Harusnya sih mereka yang punya SIM otomatis mereka udah paham etika berlalu lintas karena kan mereka ada ujian untuk pengambilan SIM ya gitu. Ini tataran idealnya gitu kan. Tapi kan ternyata di jalan raya tidak seperti itu. Nah, ini memang fungsi diri, kontrol diri, dan juga fungsi pengawasan juga dari aparatur negara, terutama kepolisian menerbitkan surat izin mengemudi itu apakah benar-benar siap ya dia secara psikologis atau enggak. Setahu saya kemarin ada penambahan, tapi saya nggak tahu di ACC apa enggak ya, riset saya dengan kepolisian ya, ada penambahan syarat untuk SIM itu tes psikologis ya atau psikotes ya, gitu selain tes yang kita, jadi itu kesiapan mereka maksudnya mentalnya itu, karena ini terkait dengan etika berlalu lintas dan keamanan tentunya berlalu lintas. Baik, terima kasih banyak Bu Yuanita atas waktunya berbincang bersama kami. Salam sehat Bu Yuanita. Ya pemirsa, sehat jasmani dan rohani akan membantu pembentukan karakter anak yang lebih baik. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli terus memberdayakan potensi anak serta membangun karakter pribadi yang baik melalui beragam aktivitas dan kreativitas. Bermain futsal mengawali keceriaan anak-anak sekolah Alam Bambu Hitam Bojongkulur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain sehat secara jasmani, bermain futsal juga mendapat melatih kerjasama, serta membangun kreativitas para murid dalam berolahraga. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli juga mengajak para murid untuk bisa memanfaatkan botol sampah plastik menjadi sesuatu yang berguna untuk lingkungan. Sampah botol plastik ini bisa dimanfaatkan menjadi pot tanaman hidup untuk menjaga kelestarian lingkungan. Aku senang banget tadi bisa lomba futsal, terus tadi juga ada berkebun sama mewarnai. Kita bersama-sama merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sama Hari Anak Internasional. Luar biasa, jempol dulu dapat MNC Peduli. Memang nggak bisa sekolah itu berjuang sendirian, orang tua berjuang sendirian tuh nggak bisa. Harus ada komunitas-komunitas yang peduli seperti MNC Peduli ini gitu. Menambah semangat belajar, MNC Peduli memberikan makanan dan minuman, serta mengajak anak-anak di sekolah Alam Bambu Hitam Bojongkulur untuk mewarnai bersama. Tentunya salah satu harapan kami di MNC Peduli adalah untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa, karena yang kita ketahui anak-anak generasi muda adalah penerus negara kita ini juga gitu ke depannya. Rangkaian kegiatan MNC Peduli ditutup dengan bernyanyi bersama untuk melatih anak-anak untuk berani berekspresi dan berinteraksi sehingga baik untuk tumbuh kembang mereka. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Terdakwa pembunuh pasangan sejoli hari ini menjalani vonis di Pengadilan Militer Jakarta. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.